Perkenalkan, madu murni yang dihasilkan oleh lebah apis mellifera tanpa proses pengolahan. Sehingga enzim dan nutrisi yang terkandung di dalamnya masih tetap terjaga, termasuk ke dalam jenis madu multiflora. Madu bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya bisa menjadi ikhtiar sebagai antioksidan, mengendalikan gula darah, menjadi sumber energi, meningkatkan kualitas tidur, dan lain sebagainya. Butuh madu yang disukai seluruh anggota keluarga? Pilih madu saja yang 100% madu murni tanpa bahan tambahan lainnya. Madu murni, Sunnah Nabi. Berjalan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Berjalan sendiri memang terasa berat. Berjalan sendiri penuh tantangan dan perjuangan. Tapi apakah kita benar-benar bisa berjalan sendiri? Bahkan ketika kita berjalan di bawah sinar matahari dan bulan pun, kita selalu ditemani oleh bayangan diri kita. Mungkin ini hanya contoh dari sebagian kecil. Contoh lain yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah. Beliau berdakwah pun tidak sendiri. Banyak para sahabat yang mendukung dengan caranya masing-masing. Seperti Abu Bakar yang menemani setiap langkah peristiwa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dengan keberanian dan kekuasaannya mempertahankan Islam, Ali bin Abi Thalib dengan keahliannya dalam menggunakan pedang di medan pertempuran. Mungkin kita belum mampu untuk berkontribusi layaknya para sahabat Rasulullah SAW, tapi dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat skenario, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu sahabat Rasul yang bisa kita ikuti jejaknya, di mana ada satu sahabat yang berkontribusi di belakang layar. Beliau sangat berpengaruh terhadap pergerakan dakwah Islam dengan cara menggunakan hartanya, yaitu Utsman bin Affan. Agar ketika kita tidak mampu berkontribusi seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Umar, kita bisa mengikuti jejak Utsman bin Affan. Bukankah kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kontribusimu terhadap dakwah Islam? Tentu rumah muslim tidak ingin sendirian. Kami ingin sekali membuka peluang yang lebih luas agar bisa bersama berkontribusi terhadap dakwah Islam. Semoga semakin banyaknya ayah bunda yang ikut andil menjadi bagian keluarga rumah muslim, semakin banyak juga orang-orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami bisa. Insya Allah, selebihnya Allah yang akan membalas kebaikan ayah bunda. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabihim bi ihsanin
ila yaumiddin. Amma ba'd. Seluruh keluargaku, rumah muslim dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan tidak pernah henti-hentinya lisan kita mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Begitu banyak curahan nikmat dan karunia yang telah Allah persembahkan untuk kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih Allah takdirkan untuk sama-sama bisa kembali hadir dalam salah satu program yang senantiasa terus belajar mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, yaitu program Quranic Vibes. Mengawali hari dengan kalam ilahi yang dipersembahkan oleh Rumah Muslim, rumah ilmu untuk semua. Masya Allah. Ayah bunda bang kakak, salawat beserta salamnya senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, abang kakak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur pada kesempatan pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dan keistiqomahan kita. Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita akan sama-sama membedah di halaman 143. Betul ya Bunda? Cek 143 mulai ayat 119 sampai dengan ayat 124. Betul di situ Ayah Bunda Abang Kakak? Iya. Kalau betul, silakan dibuka mushafnya. Kita sama-sama pagi hari ini akan kembali diving ke dalam Al-Quran ya dengan program Quranic Vibes. Namun sebelum itu, seperti biasa, Abdul mengajak kepada ayah bunda abang kakak yang belum men-sharekan link Zoom-nya kepada keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, bestie kita. So, sebelum lebih jauh kita mendalami Al-Quran ini, boleh ayah bunda di-sharekan kembali, diingatkan kembali, dan diajak kembali. Khawatir ada yang lupa bahwa pagi hari ini ada pertemuan yang sangat spesial ya. Spesial martabaknya Ayahanda Qamar yang selalu banyak dinikmati, diminati oleh seluruh masyarakat di Sidoarjo khususnya ya. Masya Allah. Maka oleh sebab itu, Yuso silakan diajak kembali teman-teman kita yang lainnya supaya bergabung bersama kita. Dan Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala di program Quranic Vibes ini tidak kurang dari 600, bahkan kemarin tembus 600 lebih partisipan ya. Bahkan kita lagi belajar bagaimana caranya on fire kita sampai 1000 partisipan ya. Masya Allah. Kalau lebih banyak manfaatnya yang kita dapatkan selain dengan banyak silaturahmi sahabat kita dan aliran pahala pun akan senantiasa mengalir kepada ayah bunda abang kakak semuanya. Dan bersyukur kepada Allah ayah bunda abang semuanya, ternyata Allah masih mengistiqomahkan kita. Selain kita istiqomah dalam belajar, Allah pun sering mengistiqomahkan kita dalam berbuat kebaikan yang lainnya. Salah satu hari ini yang terus kita selalu istiqomahkan, yaitu bagaimana ingin selalu berkontribusi kebaikan. Khawatir usia kita tidak panjang, maka salah satu aliran pahala yang senantiasa mengalir yaitu sedekahun jariyatun yad'una. Ya, dan insya Allah sedekah jariyah yang senantiasa terus akan mengalir kepada kita, salah satunya adalah itu dengan memfasilitasi banyak orang untuk kembali ke jalannya Allah. Maka bagi ibu dan abang kakak yang masih kebingungan mau kemana, silakan Rumah Muslim dengan segenap penuh cinta ingin memfasilitasi ayah bunda lewat nomor rekening 7266250268. Insya Allah ketika langit subuh mulai merekah, saat itulah kebaikanmu terbang menuju ridhonya. Itulah mengapa sedekah pagi bukan hanya sebuah amal, tapi juga investasi yang membawa berkah di dunia dan juga di akhirat. Maka ayah bunda kakak semuanya, tidak harus besar kok. Yang penting istiqomahnya. Yang Abdul ucapkan terima kasih banyak bagi ayah bunda abang kakak semuanya yang senantiasa istiqomah untuk berbagi sedekah subuhnya, dikhususkan untuk sama-sama kita mensupport perjalanan dakwah Rumah Muslim ini. Dan wabil khusus, Abdul juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga besar SSD. Dan mudah-mudahan di pekan ini kita akan ada kelas
pertemuan eksklusif ya bersama grup SS ini. Mohon doanya ya. Kita lagi susun jadwalnya. Semoga kita bisa meet up walaupun ketemu masih di offline, tapi akan bertemu dengan grup keluarga besar SSD. Terima kasih ya Ayah Bunda Abang Kakak atas supportnya, atas partisipasinya, dan atas keistiqomahannya. Masya Allah. Semoga aliran pahala nanti sama bersama Ayah Bunda Abang Kakak semuanya yang senantiasa terus mengistiqomahkan. Dan Ayah Bunda Abang Kakak semuanya, insya Allah bersyukur kepada Allah di kelas eksklusif pekan ini, kelas yang sangat kita nanti-nantikan dalam rangkaian program Rumah Muslim. Nah, apa itu Kang? Insya Allah di pekan ini kita akan sama-sama hadirkan satu kelas yang mudah-mudahan dan barang tentu ini akan menjadi wasilah perbaikan diri kita. Masya Allah ya. Kelas apa tuh Kang? Insya Allah nih kelas eksklusif pekan ini kita dengan kasih tajuk yaitu sholat check up. Di badan juga harus di check up. Maka hari ini kita akan kembali men-check up gimana sih sholat kita. Dan terkadang kita akan belajar banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam sholat. Dan yang merasa tidak merasa salah gitu kan ya. Dan insya Allah nih di hari Sabtu Ahad pekan ini kita akan belajar langsung dengan dua guru yang sangat luar biasa. Ada Ustadz Indra Firmansyah ya, dan juga ada Ustadz Muslim Al-Fatih yang insya Allah akan membersamai kita di kelas eksklusif Rumah Muslim dengan judul Sholat Check Up, kesalahan-kesalahan dalam sholat. Yuk, mari Ayah Bunda Abang Kakak sebelum telat ya, sebelum menyesal menurut Abdul gitu kan ya, lebih baik hari ini kita habiskan waktu kita untuk belajar, belajar, dan belajar. Wabil khusus belajar ilmu sholat. Ilmu sholat itu adalah fondasinya tihangi agama kita. Kalau sholatnya kita masih saja banyak salahnya ya, jangan berharap juga Allah juga akan menatap penuh cinta kepada kita. Apalagi menjelang bulan Ramadan ya, sholat ini adalah sangat yang paling nikmat untuk kita ber-mid time kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai lewatkan deh ya. Masya Allah. Dan Ayah Bunda Abang Kakak, yuk mari sama-sama. Insya Allah pagi hari ini kita akan bersama oleh gurunda tercinta kita itu Ustadz Taufik Al-Miftah. Namun sebelum beliau mengurai hikmah terkait dengan ayat-ayat, ya insya Allah meaningful sholatnya, insya Allah Pak Komar. Kita pondasian dulu nih dari kesalahan-kesalahan yang sering kita rasakan ya. Nah, apa tuh juga yang ada boleh tahu nih benar atau salahnya sholat-sholat kita selama ini. Nah insya Allah nanti di pekan ini akan di check up benar atau salahnya ya. Yuk Ayah Bunda, pagi hari ini Abdul minta kepada Ayahanda Sidoarjo, apalagi yang punya headset baru, nah kita cek sound. Nah sudah nyambung atau belum? Boleh Ayahanda bisa open mic-nya. Mohon dibantu untuk dibacakan terjemah ayat 119 sampai ayat 124-nya. Monggo Ayahandaku. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Abdul. Siap, Surat Sekanda. Al-An'am ayat 119 sampai 124. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Dan tinggalkan dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan janganlah kamu makan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan ini benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Dan apakah orang-orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan.
Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar yang jahat. Saya beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan si Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan. Terima kasih Kang Abdul. Oke, siap Ayah Bunda Bang Kakak. Terima kasih nih atas bantuannya Pak Komar untuk membacakan terjemahnya. Ayah Bunda, afwan jidan nih, qadarullah ya. Sementara waktu kita akan live dulu semua karena qadarullah Pak Komar. Ternyata ruang Zoom-nya cukup 100. Ya, biasa kan tembus 1000 tuh, Afwan Jidan ya. Insya Allah kita akan live dulu kurang lebih sekitaran kita reset dulu Ayah Bunda ya. Insya Allah sekitaran 3 sampai 4 menit lah ya. Mohon bersabar Bunda ini, Bunda Pusporini, Mama Rafa, Bunda Anik, Bunda Lilis, Bunda Farida, Bunda Fitri, Bunda Lea. Izin sebentar ya. Kita riset dulu, nanti linknya akan di-sharekan kembali sama tim dan kami tunggu kehadirannya kembali ya. Afwan Jidan nih, kita kan nanti akan langsung masuk ke materi utama ya. Afwan Jidan banget ya Ayah Bunda, ya qadarullah nih ya. Ternyata kenapa ini gak nama-nama partisipannya ya? Ternyata stake di 100. Mohon izin sebentar ya Ayah Bunda ya. Kita break dulu kurang lebih 3 sampai 4 menit lah ya Ayah Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya, tim admin akan melive-kan dulu semuanya. Nanti akan masuk kembali di link yang lainnya. Oke, terima kasih Afwan Jidan sebelumnya.
Cek Kang, soalnya Siapa? iya baru diperpanjang kemarin, padahal kayaknya sellernya salah kasih ini deh, salah kasih Hmm, upgrade. Dia kasihnya ya yang 100 Allah. doang, makanya kok nggak nambah-nambah ini teh 100. Heeh. Aku teh kenapa? Kenapa nangisnya udah posisi di 200 tuh. Ya Iya, Bismillah. Udah masuk lagi? oke. Belum ya? Belum Siap. nih, kita puterin ini dulu aja ya, backsound. Dua Boleh, menit boleh. lah, biar pada siap-siap dulu. Pada ngumpul ya. Oke, Hmm. oke, oke. Udah itu langsung ke Ustadz Taufik aja ya. Ya, nanti kalau udah masuk beliau langsung Masuk. di. Oke, siap, Pak. Eyes I cannot see. When I touch my hand, I cannot feel. I am stuck in my mind, I can't explain. Please forgive me when I'm lost and far away. I need your love and I need it every day. I don't wanna go back, I will change my life today. The world is cold and I need your warmth today. I'm feeling sad but I hold on every day. I think I'm falling down, 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 down. I think I'm falling down, 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 down. I think I'm falling down, down, down. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ayah Bunda Bang Kakak Afwan Jidan ya. Sekali lagi kami dari tim Mama Muslim. Ya, qadarullah lah. Ini sambil ngecek-ngecek, menguji semangat Ayah Bunda aja. Wah, ternyata seru banget ya. Kalau kita sudah hatinya terpaut gitu kan ya, ketika tidak masuk itu dipertanyakan kenapa nih gitu kan ya. Bahkan dicari apa yang salah gitu kan ya. Apakah handphonenya atau wifi rumahnya atau kuotanya atau memang dari pusatnya? Wah, ternyata hari ini sumbernya dari kami. Afwan Jidannya ya Bunda ya, Masya Allah. Seneng banget gitu kan ya, seneng banget kalau ada yang merasa kehilangan, Masya Allah ya. Berarti mudah-mudahan ini rasa sebagai tanda bentuk iman kita, ketakwaan kita, sedang Allah senantiasa jagain sebaik mungkin ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Ayah Bunda Bangkai yang senantiasa selalu setia, Masya Allah ya. Yang senantiasa selalu betul ya Bunda, pantesan udah nggak bisa masuk-masuk. Mohon Bunda sengaja aja sih pagi hari ini ingin agak main-main dulu dikit gitu kan ya. Bisa aja Kang. Padahal mah deg-degan. Kenapa nggak nama-nama nih partisipan? Jadi kan sudah tembus tuh ya kan. Hari ini sudah tembus di 100 lebih gitu kan ya. Dan insya Allah, so ya Bunda ya bilang maaf ke teman-temannya, sharekan kembali link yang barunya ya. Mudah-mudahan insya Allah kajian tetap berjalan kok. Dan alhamdulillah gurunya kita sudah nampak hadir di tengah-tengah kita ya Bunda. Betul. Saya betul Bunda ini sudah sekarang mah sudah 1000 lebih. Oh ya, makanya seolah ini ruang 1000 Masya Allah cukup lah ya. Terima kasih Ayah Bunda ya. Gimana ya Bunda? Are you ready untuk siap lanjut? Coba mana semangatnya kalau sudah siap? Boleh dong pada open cam. Mana coba-coba gerakannya keluarga Rumah Muslim. Rumah ilmu untuk semua. Masya Allah, tabarakallah ya Bunda. So, yang mau ikut serta dalam membaca terjemahnya, kita pagi hari ini akan bermain di halaman 143 ya Bunda di surat Al-An'am. Kita akan mulai mendiving
dari ayat 119 sampai dengan ayat 124. Yuk, silahkan siapkan mushafnya. Ya, yuk mari sama-sama nggak lama-lama. Karena gurunda kita sudah nampak hadir di tengah-tengah kita, maka sebelum itu mari kita simak video bumper berikut ini. Selamat menyaksikan. من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل الهموم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت السلام وأنت السميع. Bismillahirrahmanirrahim. Zidna ilman warzuqna fahman amin Allah ya rabbal alamin. Quranic Vibes mengawali hari dengan kalam ilahi. Ini dipersembahkan oleh Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Yuk, ruang Zoom masih terbuka lebar ya Bunda Abang Kakak semuanya. Ya, walaupun di awal agak sedikit spesial gitu kan ya. Nah, maka silakan diajak-ajak kembali ya. Alhamdulillah guru kita sudah nampak hadir di tengah-tengah kita. Yuk, kita akan lanjut saja perjalanan cinta pada kesempatan pagi hari ini. Ya, insya Allah akan langsung dibersamai oleh gurunda kami tercinta, yaitu Ustadz Taufik Al-Miftah. Maka sebab itu kepada gurunda kami tercinta, Ustadz Taufik Al-Miftah, falyatafaddal alaihi mashkura. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukrulillahi haqqa syukrih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa'ih amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada kita dengan doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari. Tentunya adalah umat Nabi yang ketika pagi hari dia bangun, kemudian dia sholat, dia zikir, termasuk dia duduk di majelis ilmu untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, maka mudah-mudahan dengan rutinitas kita setiap pagi mengikuti kajian Rumah Muslim ini menjadi sebab Allah melimpahkan keberkahan untuk keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hari ini kita harus lebih bersyukur kepada Allah. Syukurnya ditambah lagi, kenapa? Karena kita berada di bulan Rajab. Ini adalah salah satu bulan haram yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallah itsna syara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum al-ayah. Di dalam
12 bulan Allah ciptakan. Ya Allah menciptakan bulan itu ada 12 dari Muharram nanti sampai Dzul Hijjah. Ada 4 bulan yang bulan ini disebut dengan bulan yang Allah haramkan. Maksudnya Allah haramkan itu adalah bulan ini bulan yang Allah hormati, Allah muliakan. Maka orang yang beramal soleh di bulan haram sama dengan dia beramal soleh di tanah haram. Ya, dilipat gandakan oleh Allah. Ibu, bapak sholat di tanah haram, di Makkah satu sholat ya dikatakan satu kali sholat, bahkan dikatakan satu rakaat itu 1000 ya. Bayangkan 1000 di balasannya. Di Masjid Nabawi mohon maaf di tanah Mekah 100.000, di Masjid Nabawi 1000, dilipat gandakan. Dan itu tidak hanya sholat, tapi seluruh kebaikan-kebaikan, seluruh amal soleh. Maka siapapun yang melakukan amal soleh di bulan haram ini, Allah lipat gandakan. Wallahu a'lam. Tergantung nilai ketakwaan kita kepada Allah. Semakin hebat ketakwaannya, maka akan semakin hebat dilipat gandakan kebaikannya. Jadi majelis ilmu hari ini, pagi ini, tidak sama dengan majelis ilmu di luar bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab ini pahalanya lebih dahsyat lagi. Makanya bersyukur yang sudah bergabung, lalu mengajak temannya bergabung dan istiqomah bergabung. Mudah-mudahan menjadi sebab Allah memberikan kita berat kelak di amal kebaikan atau timbangan kebaikan kelak di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimulakan Allah, hari ini tema kita masih berada di surah Al-An'am ayat 119 sampai 124 insyaallah. Sebelum kita mengkaji lebih jauh surah Al-An'am ayat 119 sampai 124 ini, kita akan sama-sama melihat ayat sebelumnya. Ibu silahkan di ayat 118 karena ini masih berhubungan. Ya, ayat 118 itu masih ada hubungan dengan ayat 119. Ya, kalau kita lihat di ayat 118 ini perintah Allah, maka makanlah dari apa atau daging hewan yang disembelih nama Allah jika kalian beriman kepada ayat-ayatnya. Ini hubungannya dengan kronologis ayat ini. Ya, karena kalau ibu melihat surah atau bapak melihat surah Al-An'am ini, pertemuan sebelumnya berbicara tentang bukti keesaan Allah. Ini diantaranya ya. Kemudian tentang hidangan. Ya, ada bicara hidangan juga suratul An'am. Ada tentang rayuan setan atau tentang kesesatan orang-orang musyrik. Nah, di antara kesesatan mereka itu, ini yang ada hubungan dengan pembahasan kita, orang-orang musyrik ya di masa itu mereka menganggap bangkai, ya bangkai itu berarti binatang yang sudah mati. Ya, bangkai yang mati tidak melalui sembelihan, ya mereka anggap itu disembelih Tuhan. Itu kronologisnya tuh begitu. Jadi kalau ada bangkai, oh ini disembelih Tuhan ini. Ya, maka asumsi mereka karena ini disembelih Tuhan, ini lebih boleh lagi dimakan. Ya, karena hewan yang disembelih manusia saja itu boleh dimakan, apalagi yang menyembelihnya Tuhan. Nah, itu logika mereka begitu. Makanya Allah jelaskan, ya, makanlah yang ketika disembelih itu disebut nama Allah jika kamu beriman. Baik, kita akan jelaskan ayat 119. Saya izin baca ayatnya, nanti saya minta tolong juga untuk dibaca terjemahannya. Ya, ibu bapak yang dimulakan Allah, silahkan dibuka mushafnya ya, ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukirasmullah.
Ya, mimma dzukirasmullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadiyin. Ya Allahumma arhamna bil Qur'an. Saya minta Ibu Fitria dari Bandung. Di Bandung ya, kumaha Bandung Daramang, Masya Allah. Silahkan Ibu. Belum dibuka ya suaranya ya. Alhamdulillah, saya. Ada kendala, Ibu? Bunda Fitria, bisa Bunda Fitria? Ada kendala? Oh, boleh bergeser aja, Ustaz. Kayaknya lagi Ya, terkendala tuh. kalau ada kendala, tetap dari Bandung, Ibu Farida. Nah, tapi ini lagi di Bandung, berarti bukan orang Bandung ini, ya, karena lagi Bandung itu. Iya, iya. Silakan Bu, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Surat 6 Al-An'am ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan orang lain dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Ya, wa iyakillah khair, Masya Allah. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, ayat ini ya, dikatakan wa malakum alla ta'kulu, ya, dan mengapa kamu tidak mau memakan dari daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah. Para sahabat Nabi, ya, diantaranya ya, tidak semua, ada yang masih bimbang tentang masalah hewan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Ya, kenapa? Ya, mereka bimbang, kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh. Nah, makanya turun ayat ini. Ya, karena ada orang-orang yang dia nggak mau makan daging, tidak mau makan hasil daripada sembelihan, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang-orang seperti itu. Ya, kenapa kamu nggak makan daging? Liuqarribu ilallah. Ya, untuk supaya atau takarub kepada Allah. Padahal itu daging sudah halal. Nah, ini kekeliruan namanya. Jadi kalau sudah Allah perintahkan, ya sudah, makan itu halal. Makanya tadi para sahabat Nabi bimbang, kenapa ini boleh, kenapa nggak boleh? Maka Allah katakan, kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu nggak makan saja apa yang sudah dihalalkan, yaitu yang disembelih dengan disebut nama Allah. Nah, sehingga orang-orang yang dia tidak mau makan daging karena tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal Allah sudah halalkan, ini satu kesalahan. Ditegur oleh Allah di ayat ini. Jadi ayat ini adalah teguran untuk sahabat Nabi yang bimbang, ya, bukan tidak beriman tapi bimbang. Kemudian untuk orang-orang, ya, dikatakan orang kafir juga yang dia ini tidak memakan daging, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau ibu bapak tidak makan daging karena kolesterol, misalnya, nah itu tidak apa-apa, itu tidak ada hubungan dengan akidah, itu menjaga badan namanya. Ya, tidak mau makan daging karena mungkin takut, ya, dikatakan gemuk, ya, takut macam-macam lah penyakit, maka itu babnya berbeda. Itu tidak termasuk yang ditegur dalam ayat ini. Karena ayat ini sedang berbicara tentang mana yang halal
dan mana yang haram untuk dimakan. Ya, sehingga Islam itu sebenarnya kalau kita lihat mempermudah. Islam itu mempermudah. Siapa yang tidak suka daging? Semua suka. Umumnya kita tuh suka daging lah. Makanya kalau lebaran itu, lebaran haji, itu kan rame-rame itu. Orang ngantri tuh minta daging. Bahkan dia dapat kambing, dia tukar sapi, gitu kan? Tanya ke panitia tuh, ada sapi enggak ini? Saya enggak makan kambing ini, kenapa? Kolesterol. Nah, dia mengkambing hitamkan daging kambing. Padahal daging kambing itu kesukaan Rasulullah SAW. Ini mampir nih, mumpung kita bicara tentang masalah daging. Yang umum masyarakat kita itu kalau dapat daging kambing mereka enggak suka. Bahkan sebagian dijual, naudzubillah. Daging kurban itu ya, daging barokah itu dijual. Bahkan ada yang dia tukar, nggak mau dia dengan alasan ini kalau makan kambing nanti kolesterol saya naik. Nah, ibu, bapak yang dimuliakan Allah, perlu kita luruskan. Daging kambing itu adalah daging yang sehat. Kenapa? Karena tidak mungkin Rasulullah SAW suka kepada makanan kecuali makanan itu memberikan efek bagus untuk badan. Itulah halal, itu tidak bisa lepas dari toyiban. Halalan toyiban, kita pernah bahas itu kan. Kalau halal itu akhirat, kalau toyib itu adalah badan. Nah, makanya yang suka mengkambing hitamkan kambing, ini harus berubah ini. Ini mumpung Rajab ini, banyak-banyak makan kambing tuh ya. Ya, pertanyaannya kenapa kambing itu disalahkan? Padahal yang salah itu adalah cara memasaknya, itu yang salah. Ya, kambing dibuat apa? Santan gitu kan, dengan santan ya, dibuat tongseng. Ya, itu yang bikin sakit. Kenapa? Gimana nggak sakit makan tong sama seng? Ya, apalagi karatan itu. Subhanallah. Ya, makanya ini harus diluruskan bahwa kambing itu makanan kesukaan Nabi. Jadi nggak ada lagi yang mengatakan saya nggak mau makan kambing. Kalau itu halal, Allah halalkan dalam Quran. Selama disembelih dengan nama Allah, halal, ya sudah, makan. Tidak ada keraguan tuh. Insya Allah ini adalah teguran ya untuk orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan cara tidak makan daging. Padahal itu Allah halalkan. Subhanallah. Dulu ada sahabat Nabi, ini sangat populer hadisnya, sahabat Nabi, dia mau mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dengan cara yang salah. Ada yang pertama dia katakan, aku mau puasa tapi tidak berbuka. Nah, itu kan terdengarnya hebat. Mau puasa tapi tidak berbuka. Yang kedua, aku mau sholat, tahajud, dan aku tidak akan tidur. Yang ketiga, aku mau ibadah, dan aku tidak mau menikah. Nah, ini 3 perbuatan sahabat ditegur oleh Nabi. Ya, kenapa? Karena kata Nabi, aku ini orang yang paling takwa kepada Allah dan paling besar rasa takut kepada Allah. Tapi kata Nabi, ana asum wa ana uftir. Aku puasa dan aku berbuka. Ana usolli wa anam. Aku sholat dan aku tidur, kata Nabi. Dan aku juga menikah. Karena menikah itu bagian dari ibadah. Sehingga kesimpulan dari ayat ini adalah ketika sesuatu itu benar, ya, menurut kita belum tentu itu benar menurut syariat agama. Ya, jadi ini mungkin menurut kita benar. Saya nggak mau makan daging ini untuk dekatkan diri kepada Allah. Menurut kita benar, tapi agama mengajarkan apa yang Allah halalkan itu yang kita yakini dan jangan kita lagi ragu kepadanya. Sudah, bismillah, makan. Subhanallah. Kemudian pesan yang kedua di ayat ini, tidak boleh berlebihan dalam apapun. Nggak boleh berlebihan. Hatta dalam urusan ibadah. Ya, puasa ada berbuka. Tahajud ada tidur. Kemudian hidup juga butuh menikah. Maka tidak boleh berlebihan dalam urusan apapun. Agama, apalagi urusan soal makan. Mau makan tuh nggak boleh berlebihan. Nanti dikatakan
efeknya penyakit ya dalam badan ini karena sebab makan berlebihan. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, ini ayat 119, mengapa kamu tidak mau memakan dari apa yang dari daging hewan yang ketika disembelih sudah disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu. Nah, kecuali ya kita lanjutkan, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Terpaksa, subhanallah. Apa arti terpaksa itu? Arti terpaksa itu apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ya, boleh di kolom komentar. Ya, apa itu terpaksa? Ini supaya kita sama-sama berpikir ya. Apa itu terpaksa kira-kira? Pak Komar silahkan kepepet ya, subhanallah. Ya, terpepet gitu ya, tidak sukarela ya, banyak ya. Nah, baik, keadaan darurat. Menurut agama, ya definisi agama, kondisi darurat tidak ada yang lain lagi. Ya boleh, masya Allah, jazakumullah khair yang sudah berkomentar. Ya artinya sama-sama ikut berpikir ya, karena belajar tuh begitu. Ya, jadi kita tidak hanya mendengar, tapi kita juga boleh untuk bergerak supaya kita nanti ketemu satu titik yang sama ini. Nah, nggak ada pilihan lagi, ya betul. Darurat, ya baik. Kita akan lihat secara definisi agama. Terpaksa itu adalah sesuatu yang apabila Anda tidak lakukan, jiwa Anda terancam, itu terpaksa. Ya, sesuatu yang apabila kita nggak melakukan itu, maka jiwa kita terancam, itu namanya terpaksa. Sehingga kalau seandainya tidak sampai mengancam jiwa, itu jangan gampang mengatakan ini terpaksa ini. Padahal tidak sampai mengancam jiwa. Ya baru baru puasa lemes, ya lemes karena tidak sahur sebenarnya. Itu jam 1 itu sudah batal, sudah buka dia. Padahal nggak sampai mengancam jiwa. Dokter tidak sampai mengatakan kalau kamu 5 menit lagi tidak minum mati kamu. Nah, ini cuma lemas saja. Kenapa? Karena memang dia tidak sahur. Baru lihat kecoa lewat dikira kurma. Baru lihat itu. Terpaksa ini saya. Astagfirullah. Nah, jadi lihat definisinya itu ya. Apabila kita tidak melakukan, jiwa kita ini akan terancam. Nah, itu namanya terpaksa. Maka ada seorang sahabat Nabi yang dia menyembunyikan keislamannya dulu. Ya, kenapa? Kalau tidak disembunyikan keislamannya, nah, terancam jiwanya. Itu boleh. Itu namanya terpaksa itu. Misalnya ibu ikut ngaji rumah muslim. Tapi ada yang ngancam ini, kalau ibu ikut ngaji, saya tembak ini. Nah, ibu boleh untuk sembunyi-sembunyi itu. Atau bahkan ibu, sudah terpaksa saya tidak ngaji nih. Karena ini ada ancaman jiwa untuk kita. Ya, maka ini dikatakan adalah terpaksa itu begitu. Nah, ada ulama juga yang menjelaskan ya, yang mengkomentari terpaksa itu juga dikatakan kebutuhan yang sangat mendesak yang apabila tidak melakukannya Anda mendapat kesulitan yang besar. Itu juga terpaksa. Kalau kebutuhan yang mendesak, betul-betul darurat ini mendesak, kalau kita tidak melakukan maka akan mendapat kesulitan yang besar. Jadi itu terpaksa tuh. Ya, jadi bukan karena ingin. Kalau soal makanan ya, karena kita bahas makanan halal ini, dihalalkan, diharamkan. Ghairu bagin wala adin. Itu bahasa Quran tuh. Jadi kalau soal makanan, bukan karena ingin mencicipi makanan haram, bukan. Mencicipi, coba-coba dia. Coba gimana sih makanan haram tuh, bukan itu. Ya, kalaupun dia makan, itu tidak melampaui batasan. Itu namanya boleh ya. Misalnya kita di tengah hutan, ini kalau enggak makan babi mati, ini kita mati nih, udah 4 hari enggak makan. Hari keempat ini kalau enggak makan mati, maka boleh silakan makan daging yang Allah haramkan, tapi jangan melampaui batasan.
Ya, kalau sudah selesai makan, bukan untuk berlebihan ya, untuk sekedar bertahan hidup. Kalau makan satu babi guling, mohon maaf, itu kayaknya bukan bertahan hidup, itu kekenyangan itu. Waktu nanti nambah lagi, itu nambah lagi, itu nggak boleh. Ya, sehingga ini adalah makna terpaksa. Ibu bapak dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan, ya, ada yang menarik. Saya perlu menjelaskan. Jadi sebenarnya binatang yang disebut nama Allah ini dalam bab menyembelih. Saya tanya dulu kepada ibu bapak, apakah yang dimaksud dengan disebut nama Allah itu harus baca Bismillah? Nah, ini pertanyaan nih. Boleh komentar lagi, coba. Saya ingin tahu supaya kita nanti kalau ada perbedaan kita luruskan ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan disebut nama Allah harus dibaca Bismillah? Iya, wah semua mengatakan Pak Komar iya harus, iya harus. Wah, ada yang menjawab tidak harus. Wah, iya, Masya Allah. Ya, ada iya, mayoritas iya harus, baik. Ibu bapak dimuliakan Allah, ternyata ya dikatakan tidak harus dibaca Bismillah. Ya, jadi kalau dikatakan disebut nama Allah di atasnya tidak harus dibaca Bismillah. Maksudnya begini. Ibu tahu zikir itu artinya tidak hanya menyebut tapi mengingat. Ya, kalau menyebut berarti lisan. Kalau mengingat mungkin hatinya, tidak lisannya. Nah, maka yang dimaksud ayat ini disebut nama Allah itu pun diartikan kalau dia sudah menyebutkan dengan hatinya tanpa terdengar lisannya, itu juga disebut nama Allah, kata ulama. Ya, understand? Ya, jadi nggak harus Bismillah sembelih, tidak. Dengan hatinya pun itu sudah menyebut namanya. Ya, karena zikir itu nggak hanya maknanya tidak hanya menyebut tapi mengingat, itu zikir. Nanti kalau ada orang nyembelih ayam misalnya, dia nggak Bismillah, jangan kemudian kita tuduh, haram itu, kamu nggak sebut Bismillah. Hatinya kan menyebut, kita nggak tahu. Ya, jadi tidak harus dilafadzkan, iya betul. Ya, ini adalah yang disampaikan oleh ulama. Bahkan, nah ini lebih hebat lagi nih, ibu harus siap menerima pendapat ini. Ya, jangan nanti protes sama saya nih ya. Ini saya sampaikan. Ini bukan perkataan saya, tapi pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Kalau ada orang yang menyembelih binatang yang halal, walaupun dia tidak baca bismillah atau tidak mengingat dengan menyebut salah satu nama Allah, itu sah. Baik sengaja atau tidak. Ya, ulangi lagi nih. Biar nggak fokusnya gagal ya. Ya, kalau ada orang nyembelih binatang itu halal, walaupun dia tidak baca bismillah dan tidak mengingat dengan menyebut salah satu nama Allah, itu sudah sah dikatakan. Baik dia sengaja atau tidak sengaja. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kata Imam Syafi'i, karena selama dia muslim, itu sudah selalu ingat Allah. Jadi yang menyembelih orang Islam ya, selama dia muslim dia ingat Allah. Contohnya kalau ibu bapak tidak percaya, serahkan kepadanya daging babi atau binatang babi, silakan suruh dia sembelih, pasti dia nggak mau. Ya, kenapa? Karena dia masih ingat dengan Allah. Kalau babi itu haram, nggak boleh, saya nggak mau, walaupun disembelih dengan bismillah tetap haram hukumnya. Maka ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya, walaupun ada ulama lain beda pendapat. Kalau sengaja ya nggak boleh. Nah, jadi ini pendapat ulama ya. Ya, termasuk juga dikatakan itu pun tidak harus bismillah, dengan menyebut Allahu Akbar boleh, dengan menyebut Ar-Rahman boleh, dengan menyebut Ar-Rahim boleh. Ya, jadi agama ini
intinya agama Islam ini menghendaki agar semua aktivitas muslim itu connect dengan Allah. Ya, semua apapun aktivitasnya supaya connect dengan Allah, baik sengaja atau tidak sengaja. Contoh, yang tidak sengaja apa? Bersin. Bersin itu kan nggak sengaja, nggak ada orang niat saya mau bersin nanti jam 2, nggak bisa itu. Ya, bersin itu nggak sengaja, tapi apa kalimatnya? Alhamdulillah. Yang mendengar yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Yang bersin lagi membalas yahdikumullah. Jadi semua aktivitas yang tidak sengaja atau sengaja itu connect dengan Allah. Termasuk ada petir, ya, ada petir tuh doanya apa tuh? Subhanallah. Jadi kalau ada petir jangan astagfirullah. Ya, tapi subhanallah. Kadang-kadang ada kilat, ada petir, tutup kuping lagi. Nah, itu Islam tidak mengajarkan. Ajarkan anak-anak kita. Subhanallah, ya, subhanallah, maha suci Allah. Jadi begitu, Ibu Bapak, ya, ketika kita berbicara tentang bagaimana menyembelih binatang supaya hati kita tuh luas. Ya, kita tidak dengan mudah mengatakan oh itu tuh haram itu. Subhanallah. Nah, tapi ini kata Imam Asy-Syafi'i tadi ya, kalau binatangnya halal, binatang halal yang jelas-jelas halal ya, bukan binatang yang Allah haramkan. Ya, maka ini adalah ayat 119-nya. Nah, kalau kaget karena suara petir, sebut astagfirullah atau subhanallah gitu ya pertanyaannya. Iya. Kaget juga sebenarnya lebih pas innalillah, itu kan musibah itu ya. Ya, musibah itu kan kaidah Quran itu idza asobathum musibah qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, kaget itu musibah juga. Musibah itu kan yang menimpa kepada diri kita atau hati, baik hati ataupun badan, membuat kita nggak nyaman. Orang kaget tuh nggak nyaman. Ya, kalau astagfirullah itu kan ungkapan taubat. Memang ibu kalau kaget dosa. Ya, kecuali kaget yang tidak ada nilai ibadah. Menyebut kata-kata yang kotor misalnya. Ya, bukan kan ada tuh orang kaget kata-katanya kotor, latah dia. Nah, itu istighfar nggak apa-apa itu. Karena sebab kata-katanya. Ya, itu pun di luar kendali kita kan, di luar kendali kita. Nah, itu Allah tidak catat sebagai dosa karena di luar kendali kita. Seperti ada wanita ayan itu yang kalau kambuh penyakit ayannya itu kan terbuka auratnya kan, maka dia datang kepada Nabi supaya didoakan sembuh. Kata Nabi apa? Fa in sobarti falakil jannah. Kalau kamu tetap sabar dengan penyakitmu, bagimu surga. Lalu dia minta, ya Rasul, kalau gitu aku tetap sabar saja, tapi doakan aku supaya kalau kambuh penyakit ayanku tidak terbuka auratku. Nah, jadi padahal itu di luar kendali dia sebenarnya. Ya, maka ya silahkan Ibu, ini saya komentari pertanyaan ya. Ya tidak dosa sih, istighfar juga bagus. Tapi ini supaya kita tahu penempatan itu ya, supaya tahu penempatan. Nggak dosa juga, istighfar juga boleh, silahkan ya. Baik, ini ayat 119. Di ujungnya Allah katakan, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa sadar pengetahuan, tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang melampaui batas. Hati-hati nih, karena banyak orang sekitar kita itu kadang-kadang dia menyesatkan. Ini sudah jelas haram, tapi apa dia katakan? Udahlah, minum aja, sedikit, nah gitu tuh. Udahlah, minum aja, nggak enak sama tuan rumah. Dia sudah beli ini, menghargai. Padahal itu minuman haram misalnya khamr. Ya, di satu pesta atau di satu pertemuan, sedikitlah penghargaan ini. Nggak enak sudah disiapkan jauh-jauh. Nah itu orang-orang menyesatkan begitu. Termasuk binatang. Sudahlah ini halal kok, ini halal. Atau mungkin itu jelas haram. Karena logo halal akhirnya kita makan. Nah hati-hati ya. Banyak kata Allah orang yang menyesatkan. Di antaranya setan tapi wujudnya manusia. Nah jangan kita terdistract. Ya, kenapa? Karena orang-orang seperti itu orang yang berpotensi untuk melakukan perbuatan yang melampaui batasan. Ya, dan Allah tahu siapa orang-orang yang melampaui batas. Allah Maha tahu. Ya, itu ayat 119. Baik.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daru zahiral itsmi wa batinahu innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Ya, silakan. Saya minta Ibu. Oh, dari Bekasi, Mama Rafa. Ya, tetangga nih dari Bekasi nih, Masya Allah. Silakan. Jazakallah khair, Ustaz. Wah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Quran, jazakillah khair, Marafa. Ya, ini banyak yang bertanya ya nanti. Saya mohon maaf Ibu kalau nanti memang penting pertanyaan harus terjawab DM ya kalau nggak terjawab di kesempatan ini. Ya, baik. Ayat 120. Wadaru dhahiral itsmi wa batinah. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat atau yang tersembunyi. Nah, ini tema kita nih. Jihad meninggalkan dosa. Baik dosa yang terlihat atau tersembunyi. Nah, kita akan lihat takrifnya dulu. Apa itu dosa yang terlihat atau nyata, yang tersembunyi tidak nyata. Jadi kalau terlihat itu nyata. Dosa yang nyata itu, kata ulama, yang pertama, dosa yang dilakukan oleh panca indera. Panca indera kita. Jadi kalau dosa itu dilakukan dengan panca indera kita, itu nyata itu. Mencuri dengan tangan, ya, kemudian menghina dengan lisan, itu panca indera itu kan. Melihat yang haram, yang mohon maaf kalau wanita-wanita yang terbuka auratnya, itu panca indera itu. Memukul itu panca indera. Jadi kalau dilakukan dengan panca itu nyata Ibu. Itu nyata Bapak. Yang tidak nyata, dosa yang dilakukan oleh hati. Nah, berarti kalau dosa dengan hati, itu nggak nyata. Tapi itu dosa. Contoh, saya benci betul sama dia Ustadz. Nah, orang benci, itu dosanya tidak nyata. Tapi itu dosa. Su'udzon, buruk sangka. Apalagi? Hasad. Oh, suka istri orang. Oh iya jelas. Ya. Ya kalau sekedar suka tapi tidak menjerumuskan ke dalam maksiat. Nah, makanya istighfar. Memang ada pepatah rumput tetangga lebih hijau dari rumput di rumahnya gitu ya. Ya, jadi jangan ya. Dosa itu apa dikatakan mendekatinya pun tidak boleh, apalagi melakukan. Jadi itu dosa yang nyata dan tidak nyata. Jadi kalau dilakukan panca indera itu nyata, kalau hati itu tidak nyata. Nah, mana yang lebih berpotensi besar keburukannya? Yang nyata atau tidak nyata tuh? Subhanallah, ada ungkapan Ibu Bapak dimuliakan Allah. Seorang yang meninggalkan dosa yang nyata belum tentu dia meninggalkan dosa yang tidak nyata. Tapi sebaliknya, seseorang yang meninggalkan dosa yang tidak nyata, diduga keras dia mau meninggalkan dosa yang nyata. Ya, jadi ternyata memang hati ini sumbernya. Jadi orang kalau dia meninggalkan dosa hati, suudzon, hasad, iri, benci, dosa-dosa yang di luar hati itu akan mudah ditinggalkan. Tapi kalau ada orang, wah dia hebat, jaga dosa yang nyata itu, belum tentu dia bisa menjaga dosa yang tidak nyata. Ya, saya ulangi lagi. Seseorang yang meninggalkan dosa nyata, belum tentu dia tinggalkan dosa yang tidak nyata. Ya, sebaliknya, seseorang yang meninggalkan dosa yang tidak nyata, diduga keras mau meninggalkan dosa yang nyata. Ya, itu dicatat, jadikan status, share, like, and subscribe. Subhanallah. Ya. Jadi
supaya jadi manfaat untuk orang. Baik. Itu makna pertama. Yang kedua, ada yang mengartikan juga dosa yang nyata, misalnya zina. Karena zina itu ya dengan panca indera itu kan. Atau yang tidak nyata, selingkuh. Tuh. Perselingkuhan itu maksudnya ya sembunyi-sembunyi lah. Mana ada orang selingkuh disebarluaskan aku selingkuh, nggak ada. Makanya zina itu nyata, jelas. Selingkuh itu tidak nyata itu. Karena apa? Dia sembunyi-sembunyi. Nah, maka itu adalah makna yang kedua. Yang ketiga kata ulama, maksud dari dosa yang nyata dan sembunyi itu adalah dosa nyata, maksudnya adalah dosa yang dampak dari dosa itu kita segera merasakannya, segera mendapatkannya itu. Jadi ada efeknya. Contohnya membunuh. Orang yang membunuh dia tahu, oh ini kalau membunuh ini kriminal, dicari polisi, tangkap, penjara. Nah, itu namanya dosa nyata. Ya, atau kalau dosa yang tersembunyi itu dosa yang lama baru ketahuan. Lama dia melakukan dosa ini baru dia ketahuan. Misalnya para koruptor. Koruptor itu dosanya sembunyi atau nyata itu? Ya, sembunyi itu. Kenapa? Karena tahu-tahu sudah mencapai angka 300 triliun. Itu kan pelan-pelan itu ya, enggak mungkin langsung. Jadi sembunyi-sembunyi itu. Maka dikatakan ini adalah makna dosa yang nyata atau yang sembunyi-sembunyi. Jadi kalau dosa yang tersembunyi tadi lama tidak ketahuan atau bahkan tidak ketahuan di dunia, pasti akan ketahuan di akhirat. Subhanallah. Maka jangan pernah merasa aman dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Na'udzubillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Ada satu ayat di dalam surah An-Naba itu jazaa'u wifaqah. Ya. Balasan setimpal. Inilah ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu rahmat dengan kita hambanya. Orang yang berbuat dosa, balasannya satu, setimpal itu. Tapi kalau orang berbuat amal soleh, kebaikan, balasannya, subhanallah, di luar dari apa yang kita pikirkan. Satu kebaikan Allah balas 10, gitu kan? Man ja'a bil hasanati falahu ashrun amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, Allah berikan 10 balasan. Bahkan sholat fajar 2 rakaat, ibu bapak yang dimuliakan Allah, tadi sebelum subuh sholat fajar 2 rakaat, bayangkan itu. Kata Nabi, rakaatul fajri khairum minat dunya ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Betapa Allah itu kalau ada hambanya berbuat baik, Allah itu rahmatnya tidak ada batasan. Bayangkan cuman sholat fajar 2 rakaat, kok lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu sunnah, sholat sunnah itu. Apalagi sholat subuhnya yang status hukumnya wajib. Dahsyat betul itu. Tapi kalau ada orang berbuat dosa, satu ibu, satu dosa, satu Allah kasih. Ya, makanya dikatakan, sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa, kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Allah nggak dolim. Ya, dikerjakannya A, dibalasnya A, dikerjakan B, dibalasnya B. Bahkan ada orang melakukan dosa dengan sengaja dan tidak sengaja. Ya, kalau melakukan dosa dengan sengaja dan dia taubat kepada Allah, maka dia tidak akan mendapat balasan dari apa yang dilakukan. Subhanallah. Itu betapa Allah betapa Allah sayang sama kita. Dia melakukan dosa, sengaja melakukan, ibu, sengaja ini, tapi dia taubat, maka Allah akan hapuskan balasan itu. Nggak ada lagi tuh. Subhanallah. Cuman kita ini kadang-kadang dosanya mau, taubatnya nggak mau. Males tuh taubat. Apa bukti orang males taubat tuh? Ya menunda-nunda. Nantilah kan masih muda Ustaz. Astagfirullah. Nah, ingat mati nggak nunggu tua. Ya, disuruh taubat, nantilah kan masih sehat. Ingat, mati tidak nunggu sakit. Ya.
Oke, saya ulangi lagi ya. Subhanallah. Jadi kalau ada orang melakukan dosa dengan sengaja dan dia taubat kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan. Karena ayat ini mengatakan, sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Tapi kalau dia taubat kepada Allah, maka ayat ini tidak berlaku. Ya. Jadi ada orang sengaja maksiat, dia taubat, aman. Tapi kalau ada orang, subhanallah, sengaja tidak taubat, ini yang diadab. Sengaja berbuat maksiat, dia taubat, ini selamat. Sengaja maksiat dan sengaja tidak taubat, ini yang akan diadab. Understand? Yes. Baik, ibu bapak yang dimuliakan Allah, ayat 121 sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ya, baik. Sadaqallahul adzim. Sebelum kita lanjutkan, tadi ada lewat pertanyaan saya baca. Termasuk dosa besar, Ustadz? Iya. Dosa apapun. Allah menerima taubat hambanya itu dosa apapun. Kalau dosa kecil itu sudah hilang dengan istighfar. Dosa kecil itu sudah terhapus dengan amal soleh. Makanya kata Nabi, wa'atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk yang Anda lakukan dengan perbuatan baik. Karena jejak keburukanmu akan terhapuskan dengan jejak kebaikanmu. Itu dosa kecil. Ya, dosa kecil juga bisa terhapus dengan apa? Dengan kita dikatakan melakukan amalan-amalan berulang-ulang seperti umroh. Nah, umroh itu kata Nabi, antara umroh dengan umroh yang satu dengan yang lain kafaratul lima bainahuma, sebagai penggugur dosa. Kemudian diantaranya sholat 5 waktu, antaranya itu sebagai kafarah. Ramadan, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya itu ada kafarah. Itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, taubat. Bahkan orang syirik kalau dia taubat, Allah ampuni syiriknya. Syirik yang tidak diampuni itu kalau syiriknya dibawa sampai mati, belum sempat taubat, maka tidak ada ampun, neraka selama-lamanya. Ya, tidak harus sholat taubat ya. Jadi kalau taubat itu tidak harus sholat taubat. Ini menarik ini, sepertinya pembahasan taubat istighfar ini harus ada satu sesi ini. Saya minta Kang Abdul nanti, tim Rumah Muslim, menyiapkan satu sesi mungkin di Jumat Syahidul Ayam kita bahas tentang istighfar dan taubat. Ini penting. Oke, mantap San ya. Siap San. Insyaallah. Baik. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, kita lanjut ayat 121 tadi. Ini ayat bukan sekedar melarang makan ya, walaupun kalimatnya mengatakan dan janganlah kamu memakan. Oh, saya belum minta tolong untuk membaca ya. Oke, biar afdol nih karena ini tidak bisa merubah uruf kebiasaan dari kajian Rumah Muslim ini. Harus ada yang membaca terjemah. Silakan. Saya minta tolong anak Jaktim. Anik Jaktim. Oh, Masya Allah. Oh, Anik Jaktim. Kalau anak Jaktam berarti ya. Subhanallah. Silakan. Ibu. Ya. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Jazakallahu khair. Allahumma arhamna bil Quran. Baik. Ayat ini tidak hanya sekedar melarang makan ya, walaupun di situ dikatakan dan janganlah kamu memakan daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Nah, kenapa? Karena kata ulama begini, aktivitas manusia
ya, ibu, bapak, saya termasuk tidak lepas dari energi. Ya kan? Ya, jadi kita ini manusia bisa sholat, bisa ngaji, bisa cari nafkah bagi para suami, ibu bisa ngurus anak. Itu kan karena ada energi. Energi dari mana? Dari makan. Ya, dari makan. Makanya orang kalau nggak makan lemes. Ya, diinfus. Ya, itulah kenapa puasa itu ada batasan, terbit fajar sampai terbenam matahari saja. Kalau sampai malam pagi, enggak kuat kita. Makanya ayat ini tidak hanya sekedar melarang makan, ya, hubungannya dengan aktivitas manusia, ya, karena aktivitas manusia diperoleh dari makan. Ya, contoh begini, ada ayat kata Allah, fakuluhu hani'am mari'ah. Pernah dengar ayat itu? Fakuluhu hani'am mari'ah. Jadi kalau istri-istri kamu merelakan kamu untuk memakan mas kawinnya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak yang makan mas kawin tuh? Pak Komar makan nggak? Dimakan nggak mas kawin tuh? Pakai sambal terasi gitu, sambal matah gitu. Enggak kan? Maksudnya adalah kalau dijual gitu kan, dimanfaatkan, maka makanlah dengan baik kata Allah. Nah, jadi nggak selalu makan itu hubungannya dengan ya fisik makanan. Ini karena ada hubungan. Nah, sekarang kata Allah dalam ayat ini, jangan makan apa yang tidak disebut nama Allah. Ya, bisa jadi dikatakan jangan Anda beraktivitas tanpa mengkoneksikan aktivitas Anda dengan menyebut nama Allah. Ya, jangan sampai tidak terkoneksi dengan Allah, itu kira-kira. Makanya ada kata-kata ikro. Ikro itu kan baca secara harfiah ya, baca. Tapi maknanya bukan hanya baca, artinya lakukan sesuatu karena Allah. Maka kalau ibu bapak ingin meninggalkan sesuatu juga karena Allah. Melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah. Nah, sehingga kalau kita tidak memakan daging yang tidak disebut nama Allah atau yang haram, harus ada niat dalam hati supaya dapat pahala. Saya melakukan ini karena Allah yang melarang saya. Nah, jadi begitu ibu, ya. Ibu tidak mau berteman dengan seseorang. Karena orang ini, kalau saya berteman dengan dia, kok semakin jauh dari Allah ya. Ini ngajaknya ini ke tempat-tempat yang tidak manfaat, Ustaz. Saya tidak mau berteman dengan fulanah. Maka ibu boleh tidak berteman dengannya, tapi niatnya melakukan itu karena Allah. Bukan karena ingin menjauhi, bukan karena membenci, tapi karena saya tidak mau kalau saya dekat dengan dia, saya jauh darimu ya Allah. Ya, itu namanya meninggalkan maksiat karena Allah. Ya, karena ada orang meninggalkan maksiat bukan karena Allah. Ya, banyak itu. Dia berhenti minum khamr karena apa? Karena divonis sama dokter. Bapak kalau enggak berhenti minum khamr ini 3 hari lagi, innalillahi ini. Akhirnya dia meninggalkan khamr itu bukan karena Allah, karena takut dengan vonis dokter. Begitu dokternya kasih kabar lagi, Bapak maaf ternyata ini hasil cek analisa, cek labnya ini bukan Bapak, ini pasien lain. Apa dia bilang? Oh ya Allah, alhamdulillah. Kalau begitu izinkan saya minum khamr lagi Allah. Astagfirullah. Nah, itu enggak konsisten namanya ya. Makanya ini apa makna dari ayat ini? Kenapa? Karena perbuatan itu benar-benar sesuatu yang fasik. Ya, dikatakan sesuatu yang fasik atau perbuatan itu benar-benar satu kefasikan. Fasik itu apa Ibu Bapak yang dimuliakan Allah? Sering dengar kata-kata fasik, saya pernah jelaskan dulu ya. Fasik itu kalau di secara asal ya, asal bahasanya itu adalah buah yang keluar dari cangkangnya atau kacang keluar dari kulitnya itu fasik. Ya, kacang itu tahu kacang kulit ya. Ya, kacang kulit Garuda. Itu keluar dari kulit di satu bungkus mungkin ada keluar dari kulit, itu namanya fusukol full. Kacang itu fasik. Nah, artinya orang fasik dia mungkin masih seorang muslim. Tapi dia melakukan perbuatan yang Allah haramkan, maka dia itu boleh jadi
casingnya adalah seorang muslim, tapi perbuatannya keluar dari casing. Keluar dari muslimnya itu. Naudzubillah. Sama, tadi kacang kulit, masih kacang nggak namanya? Masih kacang, walaupun keluar dari kulit, ya kacang. Tapi kan sudah tidak aman dia. Kenapa? Ya keluar dari kulitnya. Bahkan mungkin orang sudah tidak mau makan itu. Tidak ada harganya, tidak nilainya, tidak bernilai. Makanya orang Islam yang dia fasik, ya dia muslim, tapi nggak bernilai dia. Kenapa? Karena perbuatannya ada perbuatan yang keluar daripada agama. Contohnya apa Ustadz? Contohnya banyak. Orang Islam, tapi nyaman dengan riba. Tuh, fasik tuh. Orang Islam, tapi dia tidak tutup aurat. Yang perempuan, itu fasik. Orang Islam, tapi naudzubillah, dia pacaran. Nah, itu fasik. Ya, dan banyak. Apapun yang Allah haramkan, ya, dia lakukan, sementara dia nyaman dengan itu, jangan-jangan dia seperti kacang keluar dari kulit. Kalau sudah kacang keluar dari kulit, dikhawatirkan kacang lupa kulit. Nah, kalau dia keluar dari agama, dikhawatirkan dia jadi manusia yang lupa dengan agama. Ya, naudzubillah, itu adalah fasik. Nah, sesungguhnya setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Nah, ini hati-hati buat kita. Jadi dikatakan setan itu enggak sendiri. Setan itu kadang dia ajak kawan-kawannya. Ini lebih kepada setan yang berbentuk manusia ini yang mengerikan ya. Jadi dia ajak kawan-kawannya agar dia membantah kamu. Kita katakan enggak apa-apa lah. Kan kita ini memang dikatakan terpaksa melakukan riba karena memang nggak ada lagi. Kalau nggak nyicil nggak kebeli itu motor. Nah itu kan bisikan-bisikan setan sebenarnya seolah-olah benar tapi kacau. Kalau nggak kamu coba bayangkan hari gini nggak pacaran, gimana kamu tahu itu nanti calonmu baik atau enggak gitu kan? Nah maka hati-hati ibu bapak, kata-kata seperti itu jangan-jangan itu adalah awal daripada kefasikan. Hati-hati tuh. Kalau ada kata-kata yang seolah-olah benar tapi menjerumuskan, itu jangan-jangan awal dari kefasikan. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan jika kita mengikuti itu, khawatir bukan hanya fasik tapi musyrik. Ya, bukan hanya fasik, kalau sudah musyrik, wah itu celaka. Maka ini adalah ayat 121 ya yang menjelaskan tentang apa? Tentang bahwa apapun aktivitas kita ini jangan sampai tidak terkoneksi dengan Allah ya, dan apapun yang kita tinggalkan, sesuatu yang Allah haramkan, tolong diniatkan karena Allah. Karena setan itu tidak pernah berhenti mengelilingi kita, menjerumuskan kita sehingga kita masuk ke dalam kelompok orang-orang fasik. Naudzubillah. Ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ayat 122. Ya, awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fid dhulumati laisa bikharijim minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan Pak Komar. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama Pak Komar. Al-An'am ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kamu hidupkan dan kami beri cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan. Terima kasih Ustaz.
Ya, sama-sama Pak Komar. Jasa wa kadzalika ja'alna fi mohon maaf. Ayat 122 ya. Awaman kana mayitan fahyainahu ya al-ayah. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Ayat ini ya berbicara tentang ayat sebelumnya tadi tentang tuntunan Allah bagaimana penyembelihan menyangkut dengan makanan ya, menyangkut upaya-upaya dari setan dan jin yang ingin menjerumuskan manusia, itu ayat sebelumnya. Nah, ayat ini berbicara tentang perbedaan atau dikatakan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah banyak orang sama dengan orang yang berada dalam kegelapan. Nah, ini ayat berbicara tentang perbedaan. Sama atau enggak nih? Kita akan lihat. Sebelum saya jelaskan, Ibu Bapak dimuliakan Allah, ada analogi begini. Kira-kira kalau ada orang jalan pakai lampu, jalan di tempat gelap ya, dia pakai lampu, kemudian ada orang yang berjalan di tempat kegelapan tanpa dengan lampu, sama nggak itu? Beda. Ya enggak sama. Orang ini gelap, tidak gelap, ya itu beda. Nah, ayat ini, Al-Quran ini, ayat 122 ingin menjelaskan bahwa orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Karena al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Makanya nggak sama orang yang ikut majelis ilmu, ya, ikut kajian rumah muslim setiap hari membahas ayat-ayat Allah dengan orang yang tidak pernah ikut, itu pasti tidak sama. Ya, pasti tidak sama itu. Ya, dikatakan karena ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu adalah petunjuk. Jadi maksudnya ayat ini berbicara tentang orang mati. Dan apakah orang yang sudah mati, maknanya adalah, kata ulama, yang mati jiwanya, lalu Allah hidupkan jiwanya lagi. Jadi mati hati nih. Yang mati hatinya, jiwanya, bukan fisiknya. Nah, jadi orang yang berilmu, dia akan hidup jiwanya. Dia tidak gelap. Tapi orang yang tidak berilmu, dia akan mati karena jauh dari cahaya dan tidak mendapat hidayah. Mohon maaf, bahasa sederhananya begini. Orang kafir mati. Orang mukmin hidup. Ya, jelas ya. Siapa yang disebut ayat ini orang-orang yang sudah mati lalu kami hidupkan? Oh, ini orang beriman. Yang tidak dihidupkan orang kafir. Ada satu hadis Nabi. Ini hadisnya sangat populer. Mudah-mudahan ibu bapak bisa memahami ini. Ya, tolong perhatikan, ini penting. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini bulan Rajab, ibu bapak kalau ingin mendapatkan keberkahan Rajab seperti doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, tolong jadilah orang yang bermanfaat sekecil apapun manfaatnya. Catat nih, ini mumpung masih Rajab ini, karena bulan Rajab bulan menanam. Nanti Sya'ban mengairi, Ramadan tinggal memanen. Kalau ibu ingin memanen, ibu harus tanam. Tidak mungkin tidak menanam, dia mau memanen. Man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dia pasti memanen. Nah, memanen kebaikan itu dikatakan dengan cara bermanfaat. Bima yanfa'un nas. Apa manfaat kita buat manusia sekarang? Ibu, bapak, ini paling level paling kecil ya. Paling kecil ini. Kalau ibu keluar atau masuk masjid, ibu sedang ikut sholat atau ikut majlis taklim nanti, masuk masjid, coba sendal orang tuh dibalik arah tuh. Ya, diputar arah tuh. Supaya orang keluar masjid, itu tinggal keluar saja mudah. Itu manfaat atau tidak? Itu manfaat ibu. Sekecil apapun, jangan remehkan, kata Nabi. La tahkironna syai'an minal ma'ruf. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Karena ada nilainya di mata Allah. Subhanallah.
Nah, nanti boleh jadi perbuatan itulah yang membuat pintu surga terbuka. Kita nggak tahu. Nanti ibu masuk surga, tanya sama Allah, kalau nggak percaya, ya Rab, yang buat saya masuk surga itu apa ya? Allah akan katakan, yang membuat ibu masuk surga karena ibu setiap majlis taklim di masjid atau di rumah orang, ibu selalu membalikan sendal. Allahu Akbar. Jadi bukan karena tahajud, umroh, ya yang wajib dilakukan, iya itu harus. Tapi ini amalan ringan ini justru terkadang ini yang bisa membuat terbuka pintu surga. Melipat mukena boleh. Ada yang mungkin Allah jawab, ibu masuk surganya karena dulu ibu suka lipetin mukena tuh di musola, di masjid, di tempat sholat. Lalu kata sebelahnya, ya Allah, saya kan dulu juga suka lipetin mukena. Saya dulu kan juga suka membalikan sendal. Kok surga saya beda sama dia? Iya, ibu memang membalikan sendal. Ibu juga lipetin mukena, tapi ibu pernah bukan hanya membalikan dan melipat, tapi ibu nuker merek. Astagfirullah. Ya, ini mau sekalian ini. Dia habis ngaji, kajiannya begini. Tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Nah itu enggak ditafsirkan, tersesat dia. Subhanallah, itulah pentingnya punya guru tuh begitu, ya. Jadi dikatakan itulah orang manfaat, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Jadi orang kalau hidupnya ingin punya sesuatu yang barokah, jadilah manusia manfaat. Karena apa? Karena ini Nabi yang mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Subhanallah. Ya, sekarang nggak usah keluar rumah deh, di dalam rumah. Ibu, bapak, mohon maaf, pagi hari ini sudah manfaat belum untuk suaminya? Bagi para istri ini, sudah manfaat belum untuk suaminya tadi? Ya, sudahkah ibu menyiapkan segelas minum untuk suami? Subhanallah, menyiapkan pakaian untuk kerjanya. Maka ini sudah termasuk ke dalam golongan khairun nas anfa'um linnas. Para suami, Pak Komar misalnya, dan para bapak-bapak yang lain ini, apakah sudah manfaat untuk istrinya? Itu tanya dalam hati tuh. Apakah sholat subuh tadi sudah bangunkan istrinya belum? Mama, subuh mah bangun. Nggak bangun juga, as-sholatu khairum minan naum. Subhanallah. Nggak bangun juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, masih nggak bangun juga, bisikan ke telinga istrinya, Pak Komar, Mama, ayah mau nikah. Oh, insya Allah bangun itu. Subhanallah, bangun langsung ke dapur ngambil parang itu, subhanallah ya. Dikasih minum Pak Komar, tapi dicampur cyanida itu, astagfirullah ya. Maka inilah kebermanfaatan kita sekecil apapun. Ini saya iri dengan Kang Abdul ini. Tiap hari manfaat buat rumah muslim. Subhanallah. Saya iri dengan rumah muslim ini tiap hari. Subhanallah, ada kajian. Bukan tiap hari, bahkan sehari itu bisa berapa kali. Nah, maka iri begini yang bagus, Ibu. Kenapa ya dia bisa manfaat kok saya enggak? Padahal apa yang dia lakukan saya juga mampu loh. Nggak bisa dengan harta, bisa dengan ilmu. Nggak bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, dengan pikiran. Nah, kita diberi potensi, Ibu, untuk jadi manusia bermanfaat. Makanya dikatakan manusia ya yang hidup ya adalah manusia yang melaksanakan fungsinya sebagai manusia. Apa fungsi manusia itu? Ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya orang kafir mati walaupun dia hidup. Kenapa? Dia tidak berfungsi di dunia ini. Apa fungsinya? Fungsinya nolong orang, tapi nggak ada iman, nggak bisa. Karena koneksinya dengan kata-kata ibadah. Yaitu ibadah harus dengan iman. Makanya apapun kalau nggak ada manfaatnya, percuma. Ibu punya handphone, ada manfaatnya nggak? Ada. Mana? Ini Zoom, itu manfaat. Subhanallah. Bahkan ada satu ayat lagi, ini lebih dahsyat lagi. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, ada kalimat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Setiap bernyawa pasti merasakan mati. Artinya orang yang hidup, yang dihidupkan oleh yang maha hidup, pasti merasakan mati. Kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi, mengkomentari ayat ini, semua orang yang hidup pasti merasakan mati, tapi tidak semua orang mati merasakan hidup. Ya, ada orang mati, hidup, Ibu. Kata Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kalian mengira orang yang mati di jalan Allah, mereka mati.
Tapi mereka hidup. Di sisi Allah diberikan rezeki. Itu tanda orang hidup dapat rezeki. Allahu Akbar. Maka maknanya, jangan-jangan kita ini hidup tapi mati. Sementara ada orang mati, mereka hidup. Siapa orang yang hidup tapi mati? Orang yang hidup tapi hidupnya tidak bisa memberikan manfaat. Astagfirullah. Sekarang ibu punya apa? Apa bisa ibu lakukan untuk orang? Silakan. Ya, karena begini ibu, kata Nabi dalam riwayat lain, ciri manusia baik ketika keberadaannya itu membuat orang itu merasa bahagia. Karena dia banyak menebar manfaat. Itu ciri orang baik. Ketidakadaannya dicari-cari. Itu orang baik tuh. Ibu lagi absen nih, kajian Rumah Muslim. Dicari-cari tuh di WA sama teman-teman. Ibu ini kemana ya? Nggak ada ibu. Telepon ibu kemana? Nggak ada ibu, nggak ramai ini. Subhanallah. Maka itu tanda ibu, itu bapak orang-orang baik. Tapi sebaliknya, kalau keberadaan kita membuat orang itu tidak nyaman, ketiadaan kita membuat orang itu tenang, itu orang parah itu. Begitu orang dia datang di grup WA nih, di grup WA. Begitu dia komentar, semua orang bubar dari grup. Oh, itu orang parah itu. Tapi begitu dia nggak ada itu dicari-cari itu. Nah, itu tandanya orang baik. Ya, sehingga kita bisa mengukur diri kita, saya sudah baik atau belum ya. Maka tadi Rumah Muslim ada kendala sinyal kan ya. Saya juga masuk beberapa kali nggak bisa itu. Saya tanya, oh, ini kenapa saya nggak bisa masuk? Dicari-cari itu Rumah Muslim, dicari-cari itu. Link Zoom-nya mana yang benar? Kenapa? Karena ini tanda Rumah Muslim banyak memberikan kebaikan dan manfaat. Coba kalau Rumah Muslim nggak ada manfaatnya itu. Begitu linknya rusak, alhamdulillah ya Allah, akhirnya nggak ngaji hari ini. Males ngaji, astagfirullah. Repot Rumah Muslim tuh tiap hari kajian, astagfirullah. Ya, tapi karena dicari-cari tuh, ibu nanya tuh tadi kan, nanya di komentar di grup, oh saya kira linknya nggak bisa, kenapa nggak bisa? Oh ternyata memang, subhanallah, itu tanda sesuatu memberikan kebermanfaatan. Sehingga kalau ada orang minta tolong, nih ibu, ini kata Nabi, bapak, kalau ada orang minta tolong kepada kita, itu tanda ibu orang baik. Kenapa? Karena orang baik itu orang yang diharapkan kebaikannya. Jadi orang yang minta tolong, dia itu baik sangka sama ibu, sama bapak. Bahwa ibu, bapak bisa membantu kesusahan orang itu. Maka jangan dipatahkan dia. Jangan dipatahkan. Para salaf itu kalau ada orang datang minta tolong, dia berusaha keras gimana caranya supaya saya bisa menolong. Dengan cara apapun, selama Allah ridha. Subhanallah, ini kadang-kadang ada temannya minta tolong, begitu ke rumahnya, ditulis di pintu rumahnya, maaf orangnya lagi umroh. Padahal di rumah itu. Karena tidak mau nolong dia. Kalau ibu bisa nolong orang tapi tidak mau nolong, hati-hati itu celaka itu. Ya, kalau kita mampu tapi tidak mau menolong, apa kata Quran? Orang yang sholatnya lalai diantaranya alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun, tidak mau nolong. Subhanallah, maka ibu yang hari ini punya apa mampu, sebenarnya mampu, tapi kok ada orang nggak pernah datang minta tolong ya sama saya? Jangan-jangan kita bukan orang baik tuh. Ya, kita tidak diharapkan kebaikannya. Jadi sekarang ibu silakan tuh cari orang siapa yang minta tolong, silakan di grup, mau minta tolong nggak bu sama saya? Ayo dong minta tolong dong, supaya ibu jadi orang baik. Nah ada S1, S2, S3, profesor perikanan, tapi selama itu di tetangga di rumahnya nggak ada orang datang minta tolong, tanya-tanya tentang ikan. Nah itu aneh itu, tidak diharapkan kebaikannya. Ya jadi ini adalah ayat yang betul-betul memberikan pesan kuat bagi kita bahwa orang yang hidup dengan ilmu itu nggak sama dengan orang hidup tanpa ilmu. Orang yang tanpa ilmu mati itu. Ya kalau nggak ngasih pinjem karena pernah minjem terus nggak balik begitu ya. Subhanallah, ini kasusnya begini pasti. Ya. Nah kalau itu ibu punya ukuran. Ya, punya ukuran juga. Karena ibu yang paling tahu. Ini orang kalau minjem 100 alasannya supaya silaturahmi nggak putus. Tapi 100 lagi supaya silaturahmi nggak putus. Tapi 100 lagi lama-lama akhirnya putus. Kenapa? Karena nggak balik-balik. Ya. Nah ibu punya ukuran itu. Ibu punya ukuran. Kira-kira dia pinjemnya untuk apa ini? Kalau untuk kebutuhan urgent, ya silahkan. Bahkan kalau bisa ibu sedekahkan saja, nggak usah pinjamkan, itu lebih baik. Untuk makan, untuk berobat. Tapi kalau untuk jalan-jalan yang tidak manfaat, keinginan, nah itu nggak boleh.
Bukan tidak boleh, maksudnya kita harus kasih nasihat ke dia, ya. Ini pinjem duit ke kita, ternyata statusnya lagi di Kapadokia, naik balon udara. Itu kan nyakitin, subhanallah. Ya, maka itu ibu yang tahu, yang punya ukuran lah ya. Jadi kira-kira itu ayat 122. Nah, pinjam untuk bayar hutang gimana? Ya, kalau pinjam untuk bayar hutang itu namanya gali lobang, tutup lobang. Dikhawatirkan lobangnya yang digali lebih besar daripada yang ditutup. Ya, jadi atau dikatakan yang ditutup ya nanti lebih besar sehingga nggak nutup juga, akhirnya gali lagi, gali lagi, gali lagi. Itu juga boleh ibu berikan nasihat. Ya, berikan nasihat supaya apa? Supaya tidak membebani dia. Ya, karena hutang di sini ditutup lagi, dia punya hutang di sini. Ya, jadi lebih baik dia sampaikan kepada yang punya uang, saya belum mampu membayar, tapi dengan cara-cara yang baik, minta tempo kapan bisanya, supaya tidak menambah lubang yang lebih besar lagi. Apalagi kalau minjemnya di pinjol, rentenir. Ya, dinasihati mental jadi kita dibilang jahat. Nggak apa-apa ibu. Ibu dibilang jahat ketika ibu menyampaikan nasihat yang benar, itulah tanda ibu sedang menyampaikan kebaikan. Orang yang menyampaikan kebaikan pasti ada musuhnya. Nggak apa-apa. Nabi saja dimusuhi kok, ya. Jadi dan itu adalah bentuk dari kesungguhan niat kita. Kalau ibu melakukannya karena Allah, ibu tidak akan berhenti untuk menyampaikan kebaikan. Tapi kalau melakukan karena manusia, ibu akan berhenti kalau ibu dikritisi. Ya. Jadi itu ada apa dikatakan ada ujian memang. Ya, memang galakan yang utang kalau nagih. Ya, lebih galak dia. Makanya subhanallah ini budaya yang salah sebenarnya ya. Karena menagih hutang itu juga kewajiban, mengingatkan. Ya, baik. Jadi ini adalah lebih kepada nanti pendekatan personal saja ya. Saya kira mungkin dengan cara-cara tertentu atau dimudahkan cicilannya semakin ringan, mungkin dia mampu. Atau kalau mau ibu hebat lagi daripada ibu menendam hati ya sudah ikhlaskan saja, sudah selesai. Ya, ibu akan siapa yang melunaskan hutang saudara sama muslimnya, maka Allah nanti akan memberikan apa dikatakan di akhirat itu Allah memberikan kebaikan yang luar biasa. Ya, jadi ini bagian daripada amal soleh yang tidak mungkin Allah tidak membalasnya. Karena berat ibu, uang kita dipakai orang nggak balik itu beratnya luar biasa. Tapi Allah balas di akhirat dengan balasan yang lebih hebat lagi. Ya, baik. Itu ayat 123. Ini jadi ngomongin utang orang ini. Saya nanti kemana-mana ya. Baik, kita skip ya, lanjutkan. Nah, nanti silakan Kang Abdul tuh ada tema tentang hutang, tapi yang lain ya, bukan saya. Maksudnya ada Ustadz siapa tentang hutang, bahas lagi tuh ya. Ini kayaknya ibu-ibu ini butuh solusi juga nih. Judulnya cara menghadapi orang galak ketika menagih hutang. Nah, gitu silahkan tuh ya. Baik, Ibu Bapak dimuliakan Allah. Sekarang ayat tadi ayat 122 itu apa ya? Ujungnya ya dikatakan sama dengan orang yang berada itu sudah selesai. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi orang-orang kafir ini ini saya sempurnakan ujungnya. Orang-orang kafir atau orang yang tidak berilmu ya, yang mati tadi dia akan merasakan yang dilakukan itu keindahan. Itu Allah matikan hatinya. Padahal itu adalah kesesatan yang merugikan. Kenapa? Karena nggak punya ilmu, nggak punya petunjuk. Jadi baginya indah saja. Ya, orang yang tidak punya ilmu tentang tutup aurat, tidak dapat petunjuk, tidak dapat hidayah. Bagi dia mengurai rambut yang lurus dengan rambut yang habis diwarnai, direpot, itu keindahan. Ya, padahal itu adalah kemaksiatan. Ya, dan begitulah seterusnya. Orang yang tidak berilmu, riba dianggap kenikmatan. Karena itu bisa menghasilkan keuntungan. Padahal itu adalah kesesatan. Jadi Allah tuh membiarkan. Kenapa? Karena hatinya mati. Hatinya sudah mati. Itu na'udzubillah. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Nah, itu kira-kira. Baik, ayat 123. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun.
Ya, karena waktu ya, saya izin baca ini agak pendek, saya sendiri yang baca. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Ibu bapak dimuliakan Allah. Ya, kalau sudah fasik, ya subhanallah, orang kalau sudah fasik itu, jangan-jangan, kenapa Allah kirim pemimpin fasik? Karena negeri itu fasik. Ya, kenapa Allah kirim pemimpin dolim? Karena negeri itu dolim. Nah, sehingga dikatakan Allah yang menjadikan setiap negeri itu ada pembesar-pembesar yang jahat melakukan tipu daya di negeri itu. Ada Fir'aun pada masa itu, ada Namrud pada masa itu juga, ada Abrohah, raja-raja yang dikatakan dia dolim, dia jahat, dia melakukan tipu daya di itu. Kenapa? Karena mungkin karena negeri itu juga banyak pelaku maksiat dan dosa. Ya, fasik negerinya. Jadi ayat ini kata ulama tafsir, jadi sebenarnya yang menciptakan sistem pengangkatan pemimpin melalui manusia itu Allah. Allah yang ngatur semua. Ya. Allah mengangkat pemimpin tapi melalui manusia, kecuali nabi. Kalau nabi dan rasul langsung Allah yang pilih. Tapi pemimpin negeri itu manusia, tapi itu bagian daripada takdir Allah juga. Allah yang menentukan. Ya, si A melalui pemilu kemarin itu, si A, si B, Allah yang menentukan, tapi dengan caranya, regulasinya dengan cara dipilih oleh manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, di negeri kita bagaimana, Ustaz? Apakah negeri kita termasuk ya? Ya, kita lihat saja, Ibu. Saya tidak komentar ini. Ibu lihat, Bapak lihat, silakan negeri kita ini. Apakah banyak pemimpin yang membuat tipu daya kepada rakyatnya? Ya, kalau ada, maka ini termasuk. Bagaimana pemimpin yang membuat tipu daya itu? Pemimpin, para penguasa, para pembesar mengajak orang untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Secara nggak langsung mengajak untuk keluar dari syariat Allah tuh. Ya, melegalkan riba misalnya, melegalkan khamr misalnya. Dia punya kuasa, dia legalkan yang Allah haramkan, maka sama dengan itu pembesar yang mengajak kepada kekufuran. Makanya hati-hati. Nabi sampai mengatakan ketika Rasulullah itu di Mekah sudah diintimidasi karena dulu banyak orang fasik di Mekah. Apa kata Nabi? Hajiru ila Habasyah fa innahu malikun la yadlimu ahad. Hijrahlah ke Habasyah kalian semua para sahabat. Karena di Habasyah ada raja yang tidak zalim kepada siapapun. Lihat kalimat Nabi. Sehingga Imam Ibnul Qayyim mengkomentari kalimat ini, Nabi lebih suka kepada pemimpin yang adil walaupun tidak beriman daripada pemimpin yang beriman tapi zalim kepada rakyatnya. Subhanallah. Makanya Nabi mengatakan hijrah ke Habasyah. Di sana ada pemimpin yang tidak zalim, yang adil. Nabi tidak mengatakan di sana ada pemimpin yang beriman. Nah, yang dimention oleh Nabi pertama adalah keadilan. Karena Nabi sangat suka keadilan. Bahkan ini ada satu sahabat namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi menjadi pemimpin di negeri Yaman. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'ad, bagaimana kalau engkau mendapati rakyatmu lapar? Apa kata Mu'ad? Ya Rasul, kalau rakyatku lapar, demi Allah, aku yang pertama kali akan merasakan kelaparan. Kalau keluarga di Yaman ada yang kelaparan, keluarga Mu'ad yang akan merasakan kelaparan. Subhanallah, mendengar kalimat itu, Nabi mengatakan, Ya Mu'ad, tahiyati. Bimithlika imamun adilun. Ya Mu'ad, salam hormatku untukmu dan orang-orang sepertimu imam yang adil. Lalu Nabi mengatakan, Ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, bu'ithu lakum imaman adilan. Aku utus untuk kalian seorang imam yang adil. Wa huwa min khairi ahli, kata Nabi. Dan dia adalah sebaik-baik dari keluargaku. Atau dikatakan, dia adalah termasuk keluargaku yang baik. Itu kata Nabi. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang adil, apalagi dia penguasa dan pemimpin, maka dia termasuk yang disebut keluarga Nabi. Itu orang adil. Orang yang dekat dengan Quran, ahlil Quran, itu keluarga Allah. Orang adil, pemimpin adil, keluarga Rasulullah SAW. Ya, makanya
Imam Sya'rawi mengatakan keluarga Nabi itu tidak hanya min ahli bait yang keturunan dari daging dan darah, bukan itu saja, tapi orang yang dikatakan mengikuti Rasulullah dan mengikuti manhaj Rasulullah, ittiba'us sunnah, itu adalah keluarga Rasulullah SAW, bukan dari biologisnya. Makanya Salman Al-Farisi kan dari Faris. Kata Nabi, Salman itu termasuk keluargaku, termasuk Mu'ad bin Jabal tadi, keluarga terbaik yang terbaik dalam keluargaku. Padahal mereka bukan dari keturunan Nabi secara daging dan darah. Hanya kalau ibu bapak ingin menjadi keluarga Nabi, jadilah pemimpin yang adil. Kita ini semua hakikatnya adalah kullukum ra'in. Kalian semua adalah seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang adil tuh. Apalagi para suami. Sehingga salah satu 7 golongan yang Allah naungi di akhirat kelak adalah pertama kali Nabi mengatakan imamun adil. Seorang imam yang adil. Jadi Nabi itu sangat cinta dengan pembesar-pembesar yang adil. Tapi ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan berikan setiap negeri itu pembesar-pembesar yang jahat melakukan tipu daya di negeri itu. Karena apa? Karena mungkin negeri itu juga negeri yang kufur. Makanya jangan buru-buru nyalahin pemimpin. Koreksi kita ini bagaimana nih dengan Allah nih ibadahnya. Makanya mudah-mudahan dengan kita ini memperbaiki diri, kita terus mengkaji, kita tahu minimal awali dari keluarga di rumah, ya awali dari keluarga di rumah. Maka insya Allah satu keluarga soleh, satu RT akan soleh. Satu RT soleh, satu RW akan soleh. Satu RW soleh, satu provinsi soleh. Satu provinsi terus satu negara akan soleh. Jadi tugasnya itu adalah di dalam rumah. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa sadar. Sebenarnya para pemimpin yang dolim, para pemimpin yang menipu rakyat, sebenarnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Dia kira Allah tuh nggak tahu. Dia kira itu nggak ada balasannya. Nanti dia akan merasakan balasannya ketika dia mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kelak di hadapan Allah. Subhanallah. Ibu bapak dimuliakan Allah, mohon izin karena waktu ini ayat 124 saya mohon izin untuk dilanjutkan besok oleh narasumber setelahnya ya. Ya nanti minta tolong tim Rumah Muslim untuk menyampaikan, ini belum saya bahas karena keterbatasan waktu. Ya mudah-mudahan dari apa yang kita kaji ini menambah hasanah, menambah kebaikan kita. Jadi di ayat-ayat ini Allah berbicara tentang bagaimana menentukan makanan itu halal dan haram, ya, dari proses disembelih dan tidak disembelihnya, bagaimana perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Orang yang berilmu itu orang yang bermanfaat, yang berilmu pasti tidak ada manfaatnya. Makanya supaya manfaat ilmunya diamalkan Ibu. Al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal bagian pohon tanpa ada buahnya. Kemudian ayat ini berbicara tentang pemimpin yang fasik, pemimpin yang dolim, dan Allah dan Rasulnya benci kepada pemimpin yang dolim. Terlihat dia menipu rakyat padahal dia tertipu oleh dirinya sendiri. Karena semua ada hisapnya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat. Jazakumullah khairan ala husni istimaikum. Tadi yang ada pertanyaan, kalau boleh, kalau memang penting silahkan DM. Insyaallah saya akan jawab ya. Syukran. Wallahi bariku fikum. Saya kembalikan kepada Kang Abdul. Masya Allah, tabarakallah gurunaku tercinta Ustaz Taufik Al-Miftah yang Masya Allah ya, begitu sistematis menyampaikan kepada kita semuanya terkait ilmu-ilmu di halaman 142 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau senantiasa menjadikan pengingat untuk kita lebih baik lagi dari waktu ke waktu ya. Afwan jidan ayah bunda bangga semuanya. Kami tidak bisa membuka sesi tanya jawab. Namun alhamdulillah bersyukur kepada Allah, Ustadz sudah memberikan kode apabila ada yang mau bertanya urgensi banget, silakan nanti DM aja IG beliau ya, Taufik Al-Miftah. Ya silakan nanti boleh bertanya di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan juga untuk senantiasa kita terus belajar bersama beliau ya. Amin ya robbal alamin. Ayah bunda abang kakak semuanya, Abdul mengajak kembali kepada ayah bunda abang kakak semuanya. Insya Allah di pekan ini kita akan ada kelas eksklusif nih, yaitu sholat check up. Nah ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kita sholat. Nah silakan ayah bunda semuanya, ini penting banget menurut Abdul ya. Karena apa? Karena sholat itu adalah fondasinya dari agama kita. Maka khawatir sholat kita masih banyak salahnya, maka kita perlu di check up nih. Apa sih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya. Dan mudah-mudahan tema yang tadi Ustadz minta nih, mudah-mudahan nanti akan bisa kita
satu sesi khusus terkait dengan pembahasannya tadi belum tertuntaskan. Insya Allah nanti tim Rumah Muslim akan membantu memfollow up kembali terkait dengan tema yang mudah-mudahan nanti akan disajikan kepada ayah bunda bangka semuanya. Dan bagi bunda bang kakak yang mau ikut bergabung juga bersama kami lewat sedekah subuhnya, boleh nanti melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar dan juga di kolom chat ayah bunda bang kakak semuanya, dan juga di grup-grup Rumah Muslim. Belum mengucapkan terima kasih banyak untuk kru yang bertugas atas segala partisipan, kontribusi dari ayah bunda bang kakak semuanya. Yuk, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum ya bunda bangka semuanya. Abdul Syukur yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.